Kembali kita menyorot Profesor Lebay yang merupakan seorang tokoh di DKI. Memang sebenarnya membicarakan tokoh ini sama sekali tidak ada nilai intelektual kita yang bertambah. Tetapi mau tidak mau tetap harus kita sorot. Mengingat ini merupakan kewajiban moral untuk menyadarkan masyarakat yang polos yang terbuai oleh tokoh ini. Sebenarnya sudah sangat banyak lenggang kangkung Profesor Lebay ini di DKI. Pada video sekali ini, saya hanya ingin mengajak saudara semua berpikir, kok bisa sedemikian sekepenak udele dewi? Kayak ndak ada unggah-ungguh, ewuh pekewu. Bagaikan seorang penari lakon sedang menari diiringi oleh sinden dengan nembang, yang mana penari lakon terus menari walaupun tariannya sudah sangat memuakkan. Di bawah ini saya coba breakdown kegilaan manusia yang satu ini. Silakan Anda menambah daftar gelar manusia sampah seperti ini. Anda isi sendiri di kolom komen. Kalau kita rinci, profesor ini memiliki keahlian. Pertama, pakar tata kata dan tata busana, serta selalu tampil, selalu cengengesan. Yang kedua, pakar memuji diri sendiri. Ini terjadi mungkin dikarenakan tidak ada manusia yang berpikir normal yang akan memujinya. Yang ketiga, pakar sulap anggaran, memutar anggaran ke sana ke sini dengan hanya diolah di bibir. Sangat berbeda dengan data yang ada di dokumen. Yang keempat, pakar pemberi harapan palsu, PHP, bermimpi membangun rumah 230.000 unit lebih, yang terwujud berkisar 780 unit, yang terjual 200 unit. Sebuah mimpi yang sangat indah. Yang kelima, pakar matematika, bisa membuat rumus pengadaan rumah dengan DP 0% atau 0 rupiah yang bertolak belakang dengan regulasi perbankan. Entah DP, entah bunga juga tidak jelas. Rakyat dibuai dengan ucapan peruntukannya bagi rakyat tidak mampu yang berpenghasilan 3-4 juta per bulan. Kenyataannya, cicilannya adalah 7 juta dan berubah menjadi hampir 15 juta. Dan ini pun berakhir dengan korupsi. Yang keenam, pakar statistik, dengan mengotak-atik data dan menyajikan dalam bentuk statistik yang cantik supaya laporan kinerja terlihat bagus di mata orang awam. Yang ketujuh, pakar naturalisasi. Entah sungai yang mana yang telah dinaturalisasi, tidak jelas. Yang kedelapan, pakar sumur resapan. Dengan membangun sumur resapan di samping tiang pancang jalan layang, entah siapa di kemudian hari
yang harus bertanggung jawab bila jalan layang roboh. Semua orang mendiamkan. Gila betul. Entah berapa sumur resapan yang dijanjikan, dan entah berapa yang sudah terrealisasi. Hanya Tuhan yang tahu. Yang kesembilan, pakar menganalisis banjir hulu. Profesor ini hanya sibuk mengotak-atik pekerjaan orang lain. Tugasnya sendiri amburadul. Yang ke-10, pakar pengerukan lumpur dan sodetan. Entah terjadwal atau tidak, proses pengerukan tersebut tidak jelas. Yang ke-11, pakar yang datang dari sorga, karena dia berlakon juga sebagai pakar penentu sunatullah. Yang ke-12, pakar otak-atik rekanan. Ya, dia mengotak-atik rekanan agar bisa berlakon sebagai penerima penghargaan. Yang ke-13, pakar bambu getah-getih. Entah siapa yang kena getahnya dan siapa yang keluar getihnya tidak jelas. Yang penting bikin dan hancurkan. Ke-14, pakar hiasan dari kumpulan batu yang dibingkai dengan bronjong. Entah di mana keindahannya. Mungkin Tuhan juga tidak tahu. Yang ke-15, pakar Formula 1 yang tidak jelas kemana DP 500 miliar lebih dan tidak jelas kapan pelaksanaannya. Yang penting go internasional walaupun menuju ke laut. Yang ke-16, pakar lingkungan hidup dengan menebang pohon yang bermutu baik di Monas, yang kemudian entah disimpan di mana. Seperti permainan anak kecil main petak umpet. Yang ke-17, pakar mewarnai dengan mengecat genteng warna-warni yang membuat orang tua semakin repot karena anak-anaknya merengek agar dibelikan drone berkamera supaya bisa melihat keindahan genteng. Yang ke-18, pakar analisis corona dengan sombongnya mengaku sudah melakukan investigasi di awal tahun 2020 dan sudah siap untuk mentreatment corona, padahal corona belum terdeteksi secara akurat masuknya ke Indonesia. Sekarang entah di mana hasil analisisnya tersebut, mungkin terbawa banjir. Profesor lebay ini menari di Jakarta sudah sangat lama, luar biasa. Tetap dilakukan pembiaran. Fenomena uniknya, sangat banyak yang membanggakan Profesor lebay ini. Sungguh di luar nalar sehat. Sebagai gambaran, salah satunya, begitu getolnya Bos Ancol mendukung. Sepertinya harus dilakukan audit setoran Ancol ke pemerintah. Besarnya seperti apa sih? Saya sangat yakin hanya seemprit.
seujung tai kuku. Sudah kecil banget, tersembunyi lagi di bawah kuku. Sudah menjadi rahasia umum, seperti BUMN dan BUMD, begitu besar asetnya, bahkan bisa mencapai ratusan triliun. Tetapi hanya memberi pemasukan ke negara hanya puluhan miliar, paling berkisar 0,01%. Yang sengaja dibikin bengkak adalah dana operasional dan sejenisnya, yang membuat orang atau auditor malas untuk mengaudit. Akibatnya, kucuran dana ke pemerintah atau bagi hasil ke pemerintah tinggal tetes terakhir. Rasanya jauh lebih menguntungkan menyimpan duit tersebut di bank dan menikmati bunganya. Pertanyaan besar di balik ini semua adalah, siapa saja yang menikmati tarian Profesor Lebay ini? Rasanya ada yang salah besar dengan melakukan pembiaran. Atas nama penderitaan rakyat, sudah saatnya para pemimpin partai untuk turun melakukan investigasi terhadap anak buahnya yang sangat mungkin turut menari. Jangan membuat rakyat sebagai ajang permainan demi sebuah simulasi politik yang jauh dari cantik. Kalau tidak bisa kita katakan terkutuk. Di sisi lain, saya tidak yakin Profesor Lebay ini tidak menyadari apa yang dilakukannya. Rasanya tidak mungkin. Saya mencoba mengikuti jalan berpikirnya. Ada beberapa alternatif yang mungkin mengenai Profesor Lebay ini. Yang pertama, dia berkepribadian ganda. Di satu sisi, dia merasa sudah banyak bekerja untuk masyarakat, dan dia menikmati hasil dalam tanda kutip kerjanya tersebut dengan tersenyum puas, tanpa melihat realita masyarakat yang remuk redam. Bila dia sadar, sebenarnya semua kerjanya itu dilakukannya hanya di dalam hati. Kepribadiannya yang kedua, dia merasa ketika hendak bekerja dengan sungguh-sungguh, banyak pihak yang menghambat langkahnya. Bila dia sadar, sebenarnya bukan karena ada pihak-pihak yang menghambat dia, tetapi dia yang tidak memiliki konsep. Saya ulangi, dia tidak memiliki konsep bagaimana bekerja yang seharusnya. Jadi, di kedua kepribadiannya ini, semua dilakukannya antara sadar dan tidak. Orang seperti ini sangat berbahaya. Yang kedua, orang yang senang dielu-elukan, dipuji-puji, walau entah berapapun biaya yang dikeluarkan. Ini sangat berbahaya, mengingat dia pemutus pemakai anggaran. Akan banyak sekali pengorbanan rakyat. Yang ketiga, orang yang memiliki ambisi yang sangat tinggi.
Syahwat ini sangat memenuhi kepalanya, walau dia sadar dia sama sekali tidak kapabel. Tetapi sanjungan dan dorongan orang-orang di sekitarnya membutakan matanya. Bila kita lihat tampilan seorang sinden ketika dia nembang, sesumbang apapun suaranya tetap mengikuti irama musik. Profesor Lebay sangat berbeda. Dengan tersenyum manis, dia terus menari. Tidak perlu mengikuti musik. Bahkan sinden dan para pemusik yang babak belur mengikutinya. Memang bukan senyum profesor ini saja yang manis. ATM bersamanya juga sangat manis. Sekalipun tariannya sudah tidak karu-karuan dan panggung sudah hancur lebur, mereka semua tetap menari, menembang, dan bermusik yang jauh dari indah. Dia menari dan terus menari, mencoba menina-bobokkan semua pengikutnya agar selalu fly. Padahal di balik itu semua, sadar atau tidak sadar, mereka bersama-sama menipu pengikutnya. Sebenarnya inilah yang melanggar sunatullah. Salam, majulah Indonesia.